Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu biasa kelima. Akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. 1. Misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. 2. Misa minggu depan merupakan hari Minggu biasa ke-6. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Februari 2022, pukul 5 sore dengan petugas KOR, lingkungan Santo Stefanus, Santa Agatha, dan Santo Dominikus. 2. Dirijen, Ibu Magdalena Rahayu. Pemazmur, Saudara FX Bowo Dwi Saputro. Organis, Ibu Petri Hartiningsih. Lektor, Saudari Maria Dwika. Misdinar, Adit dan Jarwo. Prodiakon, Bapak Budi Winarto dan Bapak Antonius Hari Adi Kristono. Hiasan altar, tim hiasan altar. Non-liturgi, lingkungan Santo Gregorius. 3. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp2.114.000. Kolekte kedua Rp1.371.000. Kolekte Jumat pertama. Kolekte pertama sebesar Rp296.000. Kolekte kedua Rp171.000. Pengumuman perkawinan. Pengumuman perkawinan kedua. 1. Saudara Pramudia Yudi Hendrawan dari lingkungan Santa Teresia, wilayah Santo Yusuf Getasan, dengan Saudari Helena Nawangsari dari Paroki Santo Paulus Miki Salatiga. 2. Saudara FX Bowo Dwi Saputro dari lingkungan Santo Gregorius, wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak, dengan Saudari Veronica Dian Yulianti dari Paroki Santo Paulus Miki Salatiga. Apabila umat mengetahui adanya halangan rencana perkawinan tersebut, umat wajib memberitahu kepada pastor paroki. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepada-Mu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, gereja dewasa ini membutuhkan orang-orang yang dengan gagah berani mau menjadi pewarta kabar keselamatan Allah. Dan keberanian ini sangat cocok dengan apa yang diserukan Yesaya hari ini. Inilah aku, utuslah aku. Para murid juga dipanggil mulai dengan ajakan Tuhan untuk berlabuh ke tempat yang dalam. Mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan kalau kita kadang masih lebih senang di zona aman dan kurang berani memberikan warta sukacita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Bapa, kabar gembira bagi umat manusia, pembawa keselamatan dan damai sejahtera. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah yang memilih dan memanggil murid-murid-Mu untuk Engkau bimbing dan Engkau utus sebagai penerus kabar gembira ke seluruh dunia. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah yang berjanji akan selalu mendampingi para murid sampai akhir zaman. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh
Intensi Ekaristi pada hari ini pertama mengenang 40 hari Bapak Agustinus Budiantoro Triwiyono dipanggil Tuhan, dimohon oleh keluarga Ibu Monika Sri Subekti dari lingkungan Stefanus Ngablak. Yang kedua mengenang 11 tahun dipanggilnya Ibu Lorencia Jumini, dimohon oleh keluarga Bapak Julius Tuparno dari lingkungan Santo Bernardus Wates Getasan. Mari kita satukan pula intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu itu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru seorang kepada yang lain, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati,
sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang kamu di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul, dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku
tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, tidak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah ketika Anda membaca atau mendengar Injil tadi ada yang terasa aneh untuk Anda. Benten, coba diingat-ingat. Aneh. Nah, saya menemukan yang aneh itu ini. Sementara orang banyak mengerumuni Tuhan, Tuhan Yesus malah meninggalkan mereka, mendekati perahu, kemudian naik ke perahu ke perahunya Simon. Yang dicari justru orang yang sedang sibuk membasuh jala. Serba repot, bahkan baru jengkel karena apa? Semalaman tidak mendapat ikan.
Bayangkan mereka ini kan ahli cari ikan, nelayan. Sedang sial malah disuruh ke tengah lagi dan menebarkan jala ke tempat yang dalam, atau dub in altum ya. Itu jadi salah satu ensiklik Yohanes Paulus kedua, atau menjadi motto dari Monsinyur Pujo Sumarto ya. Dub in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Itu yang pertama aneh. Kemudian seketika setelah menjalankan perintah Tuhan, meski setengah menggerutu tadi Simon, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Mereka bersuka cita karena ternyata ikan yang tertangkap jala begitu banyak sehingga jala mereka mulai koyak. Bahkan jumlah ikan yang ditaruh kedua perahu itu membuat perahu itu mau tenggelam. Tenan. Dramatis dan menegangkan, karena diawali dengan situasi yang berbeban, kok lalu mendapat ikan sekian banyak. Keanehan lagi, begitu mereka memanggil teman-temannya dan bersama-sama mengangkut ikan tangkapan dan menghela perahu, Tuhan malah langsung mengatakan pada Simon dan teman-teman tadi, "Jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia." Dirlento iwakmu nggo apa? Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sekarang bayangkan, seandainya kita menjadi Simon Petrus dan teman-teman, kira-kira mau tidak? Ketika habis menangkap ikan begitu banyak, sementara sebelumnya merasa sia-sia bekerja, kok langsung meninggalkan prestasi itu yang luar biasa? Jawabannya apa kira-kira? Kalau Anda sebagai Simon jurkon melu Gusti Yesus bar entuk iwak akeh, ketoke kok eman-eman nggih. Itu yang terjadi. Banyak orang masih tidak mau, atau tidak mudah, atau awal. Gimana? Eman-eman. Coba Bapak Ibu misalnya kalau ingat habis nikah lalu kowe kudu lunga saiki, rasah dadi siji karo bojomu. Wong kene ling nglamar wae rekoso, rewangi utang-utang kok. Ya toh, begitu oleh malah dikon ninggal lunga. Atau orang baru dapat bekerja lalu disuruh dah keluar aja, jangan bekerja di situ. Atau kalau mau menjadi seperti Tuhan, Tuhan itu saat itu dikagumi, dicari orang banyak. Apakah berani kita meninggalkan popularitas itu? Sekarang itu kecenderungannya kan orang menjadi ingin terkenal. Buat sing aneh-aneh lalu orang bertanya-tanya terkenal. Itu yang dialami. Orang biasanya lebih mudah untuk menikmati, bahkan kalau bisa itu terus berlanjut. Aku terkenal, aku disenangi, gitu. Aku hebat, ya. Dikagumi orang banyak, dinilai hebat, berpengaruh, merasa begitu berjasa, serba bisa, gitu. Jadi luweh merasa ingin mempertahankan semua itu. Atau belajar dari Simon Petrus, ketika sudah merasa sia-sia bekerja dengan tanpa hasil, bahkan mungkin disalahkan teman-temannya, sudah lelah, sudah capek, banyak korban masih disuruh-suruh, diperintah, kira-kira bagaimana? Apakah bisa memahami bahwa perintah, suruhan, permintaan, pimpinan orang yang dilayani masih bisa kita jawab seperti Simon tadi? Tetapi karena perintahmu,
aku akan menebarkan jala juga. Konteks ini bisa kita teruskan dalam wujud paguyuban paroki. Misalnya sudah menjadi ketua lingkungan atau wilayah atau prodiakon tim bekerja dewan paroki, wis nyambut gawe temenanan masih dicacat, disuruh-suruh atau dituntut-tuntut, bahkan mungkin dielek-elek, dibilang narik duit terus, iuran, kolektor, sidik-sidik duit, gitu. Juru kapan gereja le maringi umatnya apa-apa? Ada umat yang mengeluh gitu. Gereja Katolik iki kokean tarian. Gitu. Memangnya yang lain enggak? Padha wae meng rada ngerti wae. Gitu. Kabeh iki tari-tarian sakniki. Dadi nganten wae ana kondangan. Nggih. Lara tilik bayi wae nganggo duit. Nah kalau ada misalnya bendahara lingkungan atau ketua lingkungan yang merasa di ngono kuwi, gitu, saya selalu membesarkan hati dengan ungkapan begini, terima aja Pak. Hidup-hidup kita itu disucikan dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi dielek-elek iki ora kok tegese dhewe elek, mbok menawa malah jadi disucikan. Saya juga pernah kok mengalami hati yang jengkel. Misalnya saya alami dulu waktu temu pastoral Vikepan, yaitu ketika pihak ekonomat keuskupan itu menuntut supaya laporan keuangan paroki dapat dibuat sebelum tanggal 10 dalam bulan itu supaya tepat waktu. Saya dengan emosi itu menjawab begini, bahwa para bendahara paroki-paroki di keuskupan itu pro deo tidak dibayar. Maka janganlah dipaksa-paksa seperti karyawan ekonomat keuskupan yang digaji dengan berbagai tunjangan. Wong sudah mau bekerja dengan baik itu sudah bersyukur. Kami yang bersama umat tahu situasi yang serba sibuk baik di keluarga maupun masyarakat, belum lagi berbagai acara paroki yang juga mengacu pada program keuskupan. Begitu jawaban emosional saya. Dan romo-romo yang lain tuh komentarnya cuma apa, bener kok gitu. Jadi sing nyuwara aku, sing rumangsa terhibur wong liya, romo liyane. Jadi saya menjadi pahlawan tanpa ungkapan. Mungkin Anda pun pernah mengalami suatu situasi ketika bagaimana ini saya harus berbuat sementara sudah tidak kurang-kurang berbuat. Ya, ini sekedar contoh bahwa saya masih manusia yang bisa mengeluh seperti Petrus, sudah bekerja sungguh-sungguh masih dipaido, dituntut-tuntut tuh ya ora nyenengke. Coba aja ibu-ibu itu masak wis tenanan nganti kembrobyos, kurang bejane malah keringete dadi siji karo duduh gitu. Garwane sing ngunake kuwi masak ora enak to Bu, apa ora keloro-loro. Ning nek ibu-ibu sing tabah ya saiki sing penting ki aku ayu kanggomu apa jangane enak kanggomu, gitu. Nek kowe wis seneng karo jangane ya wis, gitu. Tak jajake. Ora, aku tetep seneng karo kowe, gitu. Jangan ki menggo sarana. Jadi dipaidu. Mungkin di antara Anda yang terlibat dalam hidup paguyuban paroki ada juga yang mempunyai perasaan seperti saya itu. Kalau ada, saya mengajak untuk belajar dari Petrus, kendati berat tapi masih mau menjawab, tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, yang meminta, maka saya laksanakan. Niscaya kita akan mendapat ikan yang banyak di dalam penghayatan hidup kita. Ikan itu bagi kita bisa berupa apa? Kepuasan batin, kebahagiaan, pengalaman organisasi, dan yang tidak kalah penting dilibatkan di dalam Tuhan menjala manusia. Maka ibarat paroki, saya itu mengumpamakan perahu, dan umat itu yang kulayani adalah ikan yang begitu melimpah. Jadi jenengan ki ana sing kotes, ana sing mujahir, ana sing wader, ana sing lele, ana sing kaya welut kang dicekel lunyu, gitu. Sing ora ning gereja, wah kula sekrepot iki welut iki jenenge.
Ana sing kokean cangkem ya ana. Gitu. Wong iwak ini dipancing ya ana sing ngoten nggih. Lele niku anggere dipancing kena mesti nggih wonten. Dadi umat niki kaya iwak niku. Ana sing jelehi ming kecepetol. Gitu ming gedhe wetenge tok. Mangan terus anggere ana mangan gek teko nek ra mangan ora teko. Tumandang wegah gitu. Ana iwak malas preso nggih. Iwak malas niku ming turu-turu ning wayahe mangan. Wonten umat sing anggere pas pesta teko nek ra pas pesta ya turu nggih. Nggih rasa desrek wong pancen ngoten nggih. Jadi kita sama-sama sebagai umat Allah itu sama-sama sebagai ikan di dalam danau tadi. Jujur saja Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan saya sebagai imam itu kalau banyak umat yang setiap hari Minggu datang Ekaristi. Dadi nek sing misaming sithik iki rasane nelongso. Dadi Rama kok umate do keset ning gereja gitu. Ning nek mati butuh pasamuan gitu. Nyuwun sewu pancen di beberapa tempat tidak hanya di sini gitu. Hampir di setiap paroki mesti ana wong sing jelehi mesti ana. Nggih. Nek butuh gereja le ngoyak-oyak, ning nek dibutuhke gereja kosek-kosek. Iso kerja bakti ya kosek. Aduh, Rama nyuwun misa nggih kangge keluarga kula nggih kudu iso nggih. Slambemu. Gitu. Kowe kerja bakti wae ngayal kok, gitu. Di sok-sok seperti itu. Mungkin lingkungan pun juga gitu. Iki sembayangan ra tau ngetok ning nek ujug keluargane ngoyak-oyak kudu do teko. Saya pernah kok mengusulkan satu lingkungan dulu bales-balesan wae. Mangkae sembayangan ning kono ra do teko, ning nggon dhek genti rasa do teko, ben krasa. Gitu. Wani ra? Nek jenengan wani ra ngono iki. Bisa dicoba. Sing ora tau ngetok begitu nyambat rasa do teko coba ben rasake. Nggih. Ora jahat niku mendidik. Nggih. Nguar pindah ya luweh karepmu daripada duwe umat Katolik ning nyebahi. Luwih becik umate sithik ning wontel gitu. Carane kopi niku ya panas legi tur kental daripada suam-suam kuku gitu. Saya juga senang kalau liturgi berjalan dengan mengesan. Karena yang bertugas semangat kadang salah ra masalah ning semangat menyentuh hati umat. Jadi nek kleru ya menyentuh mesake kae kleru. Gitu. Jadi mesake ya ora apa-apa, ning menyentuh. Membahagiakan umat bisa menikmati oh indahnya jalannya ibadah. Kemarin Jumat pertama itu ada salah satu yang ikut misa itu bukan orang Katolik, tapi selesai misa itu mengatakan ke saya, Romo memang beda ya. Kalau gereja Katolik itu lebih khusyuk, gereja saya tidak gitu. Ya memang khusyuk itu sama dengan kolot, maka gereja Katolik sering dikatakan kolot gitu. Tapi kalau Bapak bisa ikut Ekaristi di gereja lalu merasa khusyuk ya terima kasih gitu. Gitu. Artinya sudah berubah dari kolot ke khusyuk, lumayan. Ya. Ini kolot-kolot, kula ya kolot, tapi khusyuk. Khusyuk. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Syukur juga saya berharap setiap kali Ekaristi itu khotbah saya itu bisa diterima, dicerna dengan baik makna maupun harapan yang saya sampaikan. Ya. Sehingga setiap kali umat pulang dari gereja itu umat pulang dengan hati yang girang, siap mewartakan kebaikan dan kasih Allah lewat penghayatan hidup sehari-hari di tengah kehidupan ini. Harapan saya seperti itu. Maka saya itu misa pun saya tidak tahu Bapak Ibu Nita ini hampir 3 tahun saya di sini apa tahu misa nesu lah kira tahu tuh marah. Dereng ya, pengen. Tapi kalau, yeah. Tapi kalau Romo itu misa menganane nesu karo nyalah-nyalahke,
begitu umat pulang itu sing diomongke apa? Ya kuwi mau. Aduh, romane mau nesu, romane kokean ini gitu. Akhirnya warta Tuhan tidak sampai, tapi sing disampaikan adalah eleke romo sing nesu. Maka saya selalu berusaha untuk tidak marah, sehingga Bapak Ibu udah pulang ki, wah dewi seneng ya ndek romo ra tau nesu. Apian ya. Apian ya. Salah ya oleh gitu. Orang ning gereja ya ming disindir gitu. Nanti enak yang diwartakan yang baik ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, perasaan yang mungkin lebih mudah menyentuh adalah ungkapan Simon Petrus tadi, Tuhan tinggalkan aku karena aku ini orang berdosa. Meskipun prakteknya sebetulnya yang paling sering kita ucapkan itu ini, Tuhan aku yang meninggalkan Engkau. Sadar bahwa tidak pantas atas tugas perutusan, sadar atas kedosaanku, ketidakmampuanku, itu sah-sah dan itu malah baik kalau setiap dari kita menyadari kekurangan kita. Nah Nabi Yesaya hari ini menyadari seperti itu. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Medeni nek nganti weruh Gusti Allah berarti mati. Itu yang dipikirkan oleh Nabi. Tetapi akhirnya toh Nabi menjawab pertanyaan Tuhan, siapa yang akan kuutus? Inilah aku, utuslah aku. Saya ingat waktu tabisan juga bersama-sama motonya ini. Inilah aku, utuslah aku. Kami punya kekurangan masing-masing, tapi siap kau utus. Nah, jawaban Nabi ini bagi saya merupakan semangat untuk saya setiap kali mendapat tugas dalam jabatan pelayanan sebagai imam, dimanapun kapanpun siap diutus, meski merasa tidak mampu tetapi menjawab inilah aku, utuslah aku. Saya yakin Tuhan pasti akan menyentuhkan bara api pada mulutku. Nah Santo Paulus merumuskan sentuhan bara api pada mulut itu sebagai kasih karunia, sehingga tidak perlu minder, tidak perlu rendah diri terhadap para rasul yang terpilih, yang menjadi saksi peristiwa sekitar Tuhan waktu masih hidup maupun setelah bangkit. Paulus malah mengatakan aku seperti bayi yang belum lahir pada waktunya. Karena akhirnya toh kita bisa melihat dari Injil tadi bahwa orang sekali Simon Petrus dipanggil dan diutus tidak atas dasar keistimewaan, kepandaian yang luar biasa juga tidak punya, justru bermula dari seorang nelayan yang gagal menangkap ikan. Bagi kita ini bisa menjadi contoh. Kita tidak perlu melihat dan menjadi minder atau rendah diri atas kehebatan orang lain. Yang penting saya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kendati mungkin sudah tidak termasuk angkatan tokoh pionir pendahulu di paroki ini misalnya, atau bukan keturunan dari para pendahulu gitu. Ayo wong kaya anake Pak kae bukae biyen sing miwiti gereja kene. Nah, saya masih ingat waktu di Bedono itu ketua dewannya itu putrane sing jenenge dienggo jeneng gereja. Jadi Pak Thomas anake jadi ketua dewan, bapakne dadi jeneng gereja. Jadi kalau tidak hati-hati kadang orang, wah aku ning kene iki wong pendatang baru, ora ngerti apa-apa kok dikon ngene. Ora peduli mbok kowe iki turunane sapa prek. Gitu. Kalau dalam pelayanan itu ndak usah pikir keturunane sapa, anake sapa, gitu. Tapi sebaliknya juga jangan merasa aku sing dulu ngedeke gereja iki, wah itu mentang-mentang seolah-olah. Misalnya saya udah pindah, wow pisanan aku sing ning ngablak lho, gleleng lah aku. Gitu. Ya juga bisa. Orang tidak bisa menyombongkan dirinya sendiri, tapi juga tidak perlu membanding-bandingkan orang lain yang lebih hebat, malah nambahin lokro. Saya misalnya ya, tidak usah harus seperti Romo Vendel, sing cah cilik-cilik udah ngerti, gitu. Tapi Mbah Poyo, Mbah Paini, Paidi,
Gitu. Pak Parmianto, Pak Eko isih do kelingan Romo Vendel ki lek sedo ning ndi? Ki arep misa, gitu. Ki misa nek ora kleru nggih. Romo Van Lith sapa sing ora kenal? Meskipun durung tahu weruh. Sinten sing tahu weruh Romo Van Lith? Kula durung tahu weruh kok. Nggih? Ning iso ngomongke. Rasa kaya Romo Venars. Romo Venars itu sing berkarya dulu di Mendut gitu. Cukuplah jadi aku apa adanya. Yang penting tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang diberikan kepadaku. Wes niku kuncine. Kalau mau melayani Tuhan. Akhirnya saya mengajak Anda semua umat Tuhan yang senantiasa dilimpahi kasih karunia untuk berusaha sekuat mungkin tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu di dalam aneka bentuk pelayanan, baik di lingkup keluarga, di paroki maupun di dalam masyarakat. Tuhan akan selalu memberkati dengan kasih karunia kepada kita sepanjang masa. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah yang telah memanggil kita untuk mengabdi kepadanya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia, semoga mereka berani menghadapi gelombang-gelombang perubahan zaman yang penuh gejolak dan tetap mampu mewartakan Injil dengan tidak gentar. Marilah kita berdoa. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat bersatu hati untuk membawa seluruh masyarakat kepada kesejahteraan umum, lahir dan batin. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga mereka yang menderita, para tawanan dan pengungsi, para jompo, orang-orang sakit dan pengembara, memperoleh bantuan yang memadai dalam suasana penuh kasih. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Ekaristi yang kita rayakan bersama mempererat ikatan kami dan memberi kekuatan untuk bekerja sama menghidupkan persekutuan kita dalam Kristus. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon kedamaian dalam kenangan saudara-saudari kami yang kami doakan dalam Ekaristi dan telah Engkau panggil, Bapak Agustinus Budiantoro Triwiono yang 40 hari lalu telah Kau panggil, juga Ibu Laurencia Jumini yang 11 tahun lalu telah Kau panggil. Anugerahilah mereka berdua damai tinggal bersama-Mu di surga. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, pandanglah kelemahan dan keterbatasan kami. Buatlah kami sanggup untuk melaksanakan tugas apapun yang Kau kehendaki untuk kami jalankan, dengan kekuatan yang kami terima dari Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk mengunjukkan persembahan ini. Kami mohon jadikanlah kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah Putra-Mu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan diri-Mu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa dinyatakan sebagai gereja, tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dalam sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Dan kami kenang Bapak Agustinus Budiantoro Triwiono yang 40 hari lalu Kau panggil, serta Ibu Laurencia Jumini yang 11 tahun lalu Kau panggil. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah Dia yang selalu memanggil kita, mengutus kita, dan memberikan kasih karunia. Sang anak domba, berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga berkat sabda dan sakramen-Mu yang telah kami terima ini, kami Kau kuatkan untuk mengikuti putra-Mu dan menjadi utusannya sebagai pewarta kabar gembira dengan setia sampai kami menerima anugerah kebahagiaan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, anak-anakku yang terkasih, keluarga Anda, doa-doa Anda dan perjalanan Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.